touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Aktivitas pembelajaran atletik. Sejarah atletik di Indonesia. Sejarah atletik di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda sekitar awal abad ke-20 ketika olahraga atletik diperkenalkan di sekolah dan organisasi olahraga oleh bangsa Belanda. Kemudian semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia menjelang kemerdekaan melalui berbagai perlombaan lari, lompat, dan lempar. Dan setelah Indonesia merdeka, perkembangan atletik semakin besar dengan dibentuknya Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) pada tahun 1950 yang bertugas mengatur dan mengembangkan olahraga atletik di Indonesia hingga akhirnya Indonesia dapat mengikuti berbagai pertandingan internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Sejarah atletik dunia. Sejarah atletik di dunia bermula dari zaman Yunani kuno, ketika olahraga ini menjadi bagian penting dalam Olimpiade kuno yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 776 Masehi di Olimpia Yunani dengan perlombaan utama seperti lari, lompat, dan lempar. Setelah itu, atletik terus berkembang ke berbagai negara dan pada abad ke-19 mulai diatur secara modern di Inggris hingga akhirnya menjadi cabang olahraga utama dalam Olimpiade modern yang pertama kali diadakan pada tahun 1896 di Athena, sehingga atletik dikenal sebagai salah satu olahraga tertua dan paling penting di dunia. Awal mula atletik. Awal mula atletik berasal dari kegiatan manusia pada zaman dahulu seperti berlari, melompat, dan melempar untuk berburu dan bertahan hidup. Kemudian, kegiatan tersebut berkembang menjadi perlombaan olahraga pada Olimpiade kuno yang pertama kali diadakan pada tahun 776 Masehi di Olimpia Yunani, sehingga sejak saat itu atletik dikenal sebagai salah satu olahraga tertua di dunia. Kecepatan, kekuatan, dan ketepatan teknik lawakan. Induk Organisasi Atletik Indonesia dan Dunia (PASI). Induk Organisasi Atletik di Indonesia adalah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) yang terdiri pada tahun 1950 dan bertugas mengatur serta mengembangkan olahraga atletik di Indonesia. Sedangkan induk Organisasi Atletik Dunia adalah World Athletics yang dahulu bernama International Association of Athletics Federation (AFF) yang mengatur peraturan dan kompetisi atletik di seluruh dunia. Lari jarak pendek atau sprint. Sprint adalah teknik dasar yang harus dikuasai pelari agar dapat berlari dengan cepat dalam jarak pendek seperti 100 meter, 200 meter, dan 400 meter yang dipertandingkan dalam olahraga atletik di bawah organisasi dunia World Athletics. Materi ini sprint meliputi teknik start jongkok, teknik saat berlari dengan langkah cepat dan badan sedikit condong ke depan, gerakan lengan yang diayunkan seirama dengan langkah kaki, serta teknik melewati garis finish dengan menjatuhkan dada ke depan agar mencapai garis akhir lebih cepat. Cara start lari sprint. Cara start lari sprint menggunakan start jongkok dengan 3 aba-aba. Yang pertama, bersedia. Posisi jongkok di blok start. Yang kedua, siap. Pinggul diangkat, badan condong ke depan. Yang ketiga, ya, atau bunyi pistol. Pelari segera berlari secepat mungkin. Lari. Dalam olahraga atletik, lari dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, lari jarak pendek sprint, jaraknya 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Yang kedua, lari jarak menengah, jaraknya 800 meter dan 1500 meter. Yang ketiga, lari jarak jauh, jaraknya 3000 meter dan 5000 meter dan 10.000 meter. Yang keempat, lari estafet. Lari bergantian dengan tongkat seperti 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Yang kelima, lari gawang. Lari yang harus melewati rintangan gawang di lintasan. Semua cabang tersebut termasuk dalam olahraga atletik yang diatur oleh organisasi dunia World Athletics. Lempar. Dalam olahraga atletik, lempar dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, lempar lembing, yang kedua, lempar cakram, yang ketiga, tolak peluru, yang keempat, lempar martil.
Semua cabang lempar tersebut merupakan bagian dari olahraga atletik yang diatur oleh organisasi dunia World Athletics. Lompat. Dalam olahraga atletik, lompat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama lompat jauh, yang kedua lompat tinggi, yang ketiga lompat gala, yang keempat lompat jangkit. Semua cabang lompat tersebut merupakan bagian dari olahraga atletik yang diatur oleh organisasi dunia World Athletics. Peraturan lari jarak pendek. Peraturan lari jarak pendek menurut World Athletics yaitu pelari harus berlari di lintasan masing-masing menggunakan start jongkok, tidak boleh melakukan false start, tidak mengganggu pelari lain, dan memenangkan adalah pelari yang paling cepat mencapai garis finish. Manfaat dan kesalahan. Manfaat dari jarak pendek sprint: melatih kecepatan, meningkatkan kekuatan otot kaki, dan menjaga kebugaran tubuh. Kesalahan dalam lari jarak pendek: start terlalu cepat, false start, posisi badan tidak condong ke depan, ayunan tangan tidak seimbang, dan keluar dari lintasan yang telah ditentukan oleh coach atletik. Teknik finish. Teknik finish dalam lari jarak pendek sprint adalah cara melewati garis akhir dengan cepat. Tekniknya yaitu tetap berlari sampai garis finish dan menjatuhkan dada ke depan atau sedikit memiringkan bahu saat melewati garis akhir sesuai aturan World Athletics. Faktor yang memengaruhi kecepatan lari: kekuatan otot kaki, panjang dan frekuensi langkah, teknik start dan teknik berlari, kondisi fisik dan latihan rutin. Faktor-faktor tersebut penting dalam olahraga atletik yang diatur oleh World Athletics. Bentuk lapangan atletik. Lapangan atletik biasanya berbentuk oval dengan lintasan lari mengelilingi lapangan. Panjang lintasan standar adalah 400 meter dan terdiri dari beberapa jalur lari. Lapangan ini digunakan untuk berbagai cabang atletik seperti lari, lompat jauh, lompat tinggi, lempar lembing, dan tolak peluru. Kesimpulan, atletik adalah olahraga yang terdiri dari lompat dan lempar. Salah satu cabangnya adalah lari jarak pendek atau sprint yang membutuhkan kecepatan, teknik start yang baik, dan latihan yang teratur. Di Indonesia, atletik diatur oleh Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, yaitu PASI, dan di dunia oleh World Athletics. Terima kasih, semoga bermanfaat.